Hi Mercedes, How can I help? set the AC to 20 degrees Celsius. I'm setting the temperature to 20 degrees. Ini adalah Mercedes-Benz GLA yang baru, SUV paling kecil dan paling murahnya dari Mercedes-Benz. Nah, kalau kalian ingat GLA yang generasi sebelum ini, itu bentuknya lebih kelihatan kayak hatchback ya dibanding kayak SUV atau crossover gitu. Nah, GLA yang baru ini dibuat jadi lebih tinggi dan bentuk overallnya itu dibuat jadi lebih mirip SUV yang ala-ala crossover gitulah, SUV-SUV kecil dibanding kayak hatchback di generasi sebelumnya. Makanya sekarang jadi kelihatan lebih proper. Dan dibanding GLA yang dulu juga, itu sekarang jadi lebih luas dalamnya dan interior jadi jauh lebih mewah. Dan buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Mercedes GLA. 1. Kode bodi. GLA yang baru ini adalah GLA generasi kedua. Jadi yang sebelum ini dijual di Indonesia adalah generasi pertama ya dengan kode bodi X156. Nah, yang baru ini kode bodinya jadi H247. Angka 247 di belakangnya ini karena sasisnya sharing dengan yang dipakai B-Class yang punya kode bodi W247 dan GLB yang kode bodinya X247. Varian yang masuk adalah GLA 200 ya. Sedangkan buat jenis eksterior yang dipakai, GLA 200 yang baru ini pakai Progressive Line. Sama kayak A200 sedan dan hatchback dan B200 juga. Ini beda sama GLA 200 yang dulu yang pakai Urban Line dan AMG Line. 2. Sebesar apa? Kalau dibanding GLA generasi pertama, GLA baru ini sebenarnya lebih pendek 3 sentian, tapi wheelbase-nya nambah panjang 3 sentian juga dan juga jadi tambah lebar plus tambah tinggi. Makanya overall bentuknya kelihatan lebih ke SUV ya dibanding sebelumnya yang kayak hatchback banget. Tapi kalau dibanding sama BMW X1, Lexus UX, dan Audi Q3, GLA baru ini lebih pendek sedikit ya, tapi wheelbase-nya jadi yang paling panjang. 3. Eksterior lebih SUV. Mungkin salah satu alasan kenapa BMW X1 lebih populer di Indonesia dibanding Mercy GLA sebelum ini karena meskipun kelasnya sama, tapi X1 kelihatan lebih kayak SUV dibanding GLA yang kayak hatchback ditinggiin gitu ya. Nah, bentuk GLA yang baru ini sekarang kelihatan lebih kayak SUV beneran nih, tapi tetap ngejaga bentuk slicknya itu. Depannya bentuk lampunya dibuat lebih pipih. Grillnya pakai punya Mercy kekinian yang bermotif diamond, tapi tanpa krom-krom gitu di titik-titiknya. Dan kayak GLC dan GLE, garis panelnya hanya satu aja. Sedangkan ala Progressive Line lainnya, radiator grillnya nyambung sampai housing fog lamp ini dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan bagian bawahnya ada chrome yang besar banget. Detail lampu depannya tentunya full LED lah ya. Di arealnya LED yang atas bawah kayak gini. Lampu utamanya proyektor LED, lampu jauhnya LED di luar proyektornya, lampu seinnya LED, dan yang beda dari Mercy kekinian lainnya, ada fog lampnya nih LED juga. Sampingnya yang paling kelihatan jadi jauh lebih tinggi nih. Wajar sih beda 13 cm dari yang dulu soalnya tingginya. Oh, dan biar lebih kelihatan kayak SUV, cladding plastik di bawahnya juga dibuat lebih besar dibanding sebelumnya. Oh, dan uniknya, bentuk lekukan jendelanya dibuat masih mirip sama GLA sebelumnya nih. Velgnya 18 inci dual tone. Sebenarnya ini velg yang paling kecil di line up velgnya GLA yang baru ya. Tapi karena ini juga jadi profil bannya jadi lebih tebal. 235-55 R18. Harusnya sih bakal ngasih feel yang lebih empuk nih. Detail lainnya, roof railnya pakai model yang nyambung kayak gini nih. Handle pintunya ada chrome di bagian atasnya yang artinya ada passive keyless entry-nya. Dan tentunya window liningnya dikelilingin chrome juga dan pilar B-nya dilapisin panel piano black. Belakangnya juga berubah drastis banget. Buat bikin kelihatan lebih ke SUV-an, bagian bawah hitamnya dibuat lebih full dan lebih besar. Dan lampunya dibuat lebih pipih. Makanya ini ngasih kesan overall yang lebih tinggi dan lebih besar dibanding sebelumnya. Yang kayak hatchback banget ya dulu. Bagian dalam lampunya juga dibuat lebih mirip SUV-SUV Mercy baru lainnya nih. Yang dalamnya mengotak-ngotak gitu. Dan di bawah pintu bagasinya dikasih chrome yang panjang gini. Oh, yang kayak lubang knalpot di bawah ini bukan knalpot beneran ya. Knalpot aslinya cuma ada satu aja di sebelah kanan dan ngadep ke bawah kayak gini. Lampu belakangnya tentu full LED juga, lampu malamnya LED bar kotak, dan lampu remnya LED dots. Lampu seinnya LED juga dan ada fog lamp LED yang di sebelah kanan aja. Gimana? Jadi lebih oke nggak bentuk GLA yang sekarang? 4. Interior mirip B-Class.
Meskipun namanya adalah GLA alias versi SUV dari A-Class, tapi interior GLA ini lebih mirip sama B-Class dibanding sama interiornya A-Class. Dengan bentuk interior yang jauh lebih modern dan futuristis dibanding GLA generasi sebelumnya. Mirip di B-Class baru, di sini bentuknya cenderung lebih vertikal di dashboardnya dan di door trimnya juga. Dengan tambahan panel-panel ala metal di pinggir konsol tengahnya dan di door trimnya juga. Oh, dan di sini bagian atas konsol tengahnya jadi ada covernya yang bisa ditutup buka kayak gini. Tentunya yang bikin keren ada ambient lightnya juga di mana-mana, termasuk di ventilasi AC-nya juga nih. Dan kalau GLA yang dulu cuma ada pilihan 3 warna ambient light, di sini ada 64 pilihan warna. Nice, dan ada kombinasi-kombinasi warnanya juga nih. Joknya kayak Mercy biasanya, pakai kulit yang Mercy sebut Artico yang berwarna hitam. Sedangkan buat pemakaian bahan sama kayak di B-Class, dashboardnya atas sampai bawah dilapisin bahan soft touch, sedangkan door trimnya bagian bawahnya sayangnya masih plastik nih. Detail-detail lainnya di depan dan belakang sama-sama ada seal plate-nya metalik kayak gini yang ada lampu LED-nya. Di kiri dan kanan plafon depannya sama-sama ada pegangan tangannya nih. Nice. Yang di belakang kiri dan kanannya sama-sama ada gantungan bajunya ya pegangan tangannya. Lampu kabinnya ada 2 di bawah spion tengah dan 1 yang banyak di overhead konsol sini. Dan lampunya LED yang agak kekuningan biar mata kita nggak sakit. Sedangkan di belakang ada di kiri dan kanan kayak gini ya LED juga lampunya. Sun visor-nya di kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya dan ada kaca yang bisa ditutup buka plus lampu LED-nya juga. Yang agak kurang sayangnya di belakang nggak ada ventilasi AC-nya nih. Jadi masih harus ngandelin dari ventilasi AC depan. 5. Konfigurasi jok. Pintu depannya termasuk luar biasa berat nih khas Mercy yang ngasih kesan premium. Sudut bukaannya juga termasuk lebar dan yang baru sekarang pintunya nge-cover sampai paling bawah bagian bodinya ya. Jadi kalau kalian habis kotor-kotoran, kaki kita nggak gampang kena kotornya. Mantep. Nah, posisi duduknya sebenarnya kerasa cukup rendah buat sebuah SUV, tapi jelas lebih tinggi dibanding posisi duduknya A-Class ya. Dan tentunya bisa kalian tinggiin toh buat visibilitas lebih baik. Pengaturan joknya elektrik 8 arah plus lumbar 4 arah dan ada leg extension manual nih. Plus ada 3 memory seats juga, plus ada easy entry exit yang bisa diatur dari head unitnya. Yang penumpang depan juga sama ya, persis 8 arah, lumbar 4 arah dan ada leg extension manualnya. Sedangkan headrestnya manual ya, bisa dinaik turunin dan enaknya bisa dimaju mundurin nih. Jadi posisinya kita bisa sandaran tanpa ngedanga kalau lagi nyetir. Sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit yang bisa dibuka sisi kiri atau sisi kanannya aja nih. Yang di pintu juga sandaran tangannya udah dilapis kulit ya, jadi empuk juga. Dan tentunya seat beltnya bisa dinaik turunin. Sedangkan setirnya tilt dan teleskopik manual nih, dan termasuk bisa dibuat jauh banget dari dashboardnya. Sedangkan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukannya tapi nggak ada pad plastiknya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya terasa berat banget juga. Nah, buat masuknya kali ini kepala kita nggak perlu nunduk ya. Nah, posisi duduk di sini lebih tinggi dibanding yang di depan dan yang jelas lebih enak dibanding GLA sebelumnya. Karena sekarang dudukan posisi joknya jadi lebih tinggi, makanya sudut paha orang dewasa setinggi 173 cm nggak ngangkat lagi dan supportnya sampai ujung paha juga. Jadi buat perjalanan jauh bakal lebih enak dibanding GLA yang dulu. Nah, GLA yang baru ini juga jok belakangnya bisa di slide nih. Ini misalnya kalian pengen besarin kapasitas bagasinya gitu. Ruang kakinya kalau dibuat paling maju emang udah sempit banget. Ini cocoknya cuma kalau kalian mau masukin barang yang besar di bagasi dan yang duduk di sini cuma anak kecil aja. Kalau dibuat paling mundur sekarang jadi jauh lebih lega dibanding di GLA yang dulu. Udah nggak terasa pas-pasan lagi nih buat penumpang belakang. Sekarang jadi jauh lebih proper. Nice. Ruang kepalanya juga sekarang jadi aman banget. Mantap. Oh, dan sekarang sudut recline-nya bisa diatur nih pakai tali di bawah sini. Ada 7 pengaturan sudut ya. Yang paling rebahnya emang nggak sampai tiduran, tapi udah cukup rileks sih. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit juga jadi empuk. Dan sekarang di tengah ada armrest lipatnya kayak gini. Mantap. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya masih termasuk gampang banget. Tapi di lantai tengah sini tetap ada gundukannya ya. Jadi kaki kita tetap harus ke kiri kanannya. Dudukan joknya termasuk empuk dan gak terlalu tinggi dari kanan kirinya. Tapi emang supportnya lebih kecil aja. Tapi karena ada armrest, jadi sandarannya keras banget dan jauh lebih maju dibanding kiri kanannya. Nah, karena headrest adjustable jadi kepala orang dewasa nggak ngedanga kalau kita lagi sandaran. Dan seat beltnya tentu 3 titik ya. 6. Fitur berlimpah. Soal fitur, GLA 200 ini jadi jauh lebih modern dan lebih lengkap dibanding GLA 200 yang dulu. Jadi mirip di B-Class dan A-Class yang baru lah. Iya sih, sekarang jadi nggak ada panoramic sunroofnya kayak di GLA 200 AMG Line yang dulu. Tapi mengingat harga off the roadnya masih di bawah 800 juta, sebenarnya fitur segini aja udah termasuk impresif kok. Yang paling impresif tentu 2 layar baru ini. Masing-masing ukuran layarnya 10,25 inci. Yang kiri ini head unitnya ya, ini bisa dikontrol pakai trackpad besar di bawah sini, plus knob volume
volume di sebelah kanannya. Bisa pakai trackpad kecil di kiri setir dan bisa juga layar sentuh. Yang sebelah kanannya ini instrumen clusternya ya. Nah ini controller pakai trackpad kecil di kanan setirnya. Kayak biasa nih ada 4 tema di instrumen clusternya. Klasik kayak gini, sport kayak gini, progresif kayak gini, dan understated kayak gini. Nah, lingkaran di kiri kanan sini juga bisa diganti-ganti. Yang di kanan bisa jadi tachometer, indikator konsumsi BBM, ecometer, navigasi, dan layar assistant gini. Yang sisi kiri sini bisa jadi speedometer, jadi jam, jadi informasi berkendara, sisa jarak berkendara, dan layar media. Yang di tengah ada layar asistensi fitur safety-nya, dan ini bisa dijadiin full screen kayak gini. Ada layar Bluetooth teleponi, ada layar navigasi, layar trip super lengkap kayak gini tentang informasi mobilnya yang kalau dijadiin full screen jadi kayak gini. Layar radio, layar media, layar servis juga buat TPMS, pengingat servis, kapan ganti coolant dan oli, dan info konsumsi BBM-nya. Head unitnya ada koneksi Bluetooth buat telepon, ada navigasi, radio, puter medianya ada Bluetooth dan media dari USB buat lagu dan video. Ada Apple CarPlay dan Android Auto juga, nice. Ada fitur seat kinetics buat gerak-gerakin bagian joknya biar yang duduk di depan gak ngantuk gitu. Ada settings ambient lighting, info detail status gas, rem, dan ban mobilnya, status distribusi tenaga, dan status konsumsi detailnya. Ada buat mati nyalain sensor parkir dan stability control, dan yang baru kayak di GLS juga, ada car wash mode nih yang bakal otomatis matiin semua sensor parkir, wiper, dan lipat spion plus tutup semua jendela buat masuk ke tempat cuci mobil otomatis. Ada buat settings fitur-fitur safety-nya, ada atur buat mode individual, mati nyalain easy entry exit, mati nyalain suara remote kunci, mati nyalain auto lock, mati nyalain spion lipat otomatis, dan bisa nyalain standby mode kalau mobilnya mau nggak dipakai buat waktu yang lama. Lanjut, USB portnya ada satu di depan sini yang model USB-C plus satu power outlet di depan juga. Di dalam konsol tengah sini ada satu lagi USB-C dan di belakang sini ada 2 lagi. Oh, dan di bagasi ada satu lagi power outlet. Ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal masukin aja ke kantong, dan buat buka kuncinya tinggal grab bagian dalam handle pintunya aja buat buka kuncinya. Buat kunci lagi tinggal klik alur ini di handle-nya. Oh, dan grab plus tab-nya ini bisa di semua handle pintunya ya. Dan tombol start stop-nya juga sekarang jadi yang model permanen kayak gini, bukan yang bisa dilepas pasang kayak di GLA yang dulu. Dan ada idling start stop-nya juga tentunya. AC-nya single zone auto climate control, jadi temperatur kiri dan kanan nggak bisa dibedain ya. Suhu paling dingin 15,5 derajat Celcius dan paling panas 28,5. Ambient light-nya jadi biru pasti dinginin temperaturnya, dan jadi merah pasti panasin. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang juga ya. Lampunya tentu otomatis, wipernya otomatis juga. Di kiri setir ada tombol pengatur audio dan teleponi. Di kanan setir ada cruise control, ada pedal shiftnya juga. Spion tengahnya elektrokromatik, rem parkirnya elektrik, dan ada brake hold yang cukup injek pedal remnya lebih dalam aja buat nahan remnya. Power window-nya auto up down di keempat jendelanya, dan kayak Mercy biasanya, keempat jendelanya bisa dibuka dengan nahan tombol unlock di remote-nya nih, dan dinaikin lagi dengan tahan yang tombol lock-nya. Ada fitur parkir otomatis juga tentunya kayak biasanya. So, gimana? Termasuk komplit lah ya segini juga. 7. Safety sangat lengkap. Soal safety nggak perlu diragukan lah, ala Mercy biasanya termasuk sangat lengkap. Airbagnya ada 7, 2 di depan, 1 di bawah lutut driver, 2 airbag samping yang ada di jok depan, dan 2 lagi airbag pilar yang memanjang. Keempat rem tentunya juga cakram ventilasi kayak Mercy biasanya, dan rem ABS dan EBD juga tentu udah lengkap. Stability control diumpetin di dalam head unit kayak gini kayak biasanya juga, dan ada hill start assist-nya. Ada 6 sensor parkir di belakang dan 6 sensor parkir di depan, dan tentunya indikatornya ada di head unit sini, plus bisa dimatiin pakai tombol di sini, dan juga settings yang bisa diatur detail banget dari dalam head unitnya nih. Kamera mundurnya kayak biasa, ini ngumpet dan baru nongol kalau dibutuhin. Tentunya garisnya juga bakal belok pas setirnya diputer. Oh, dan jok belakang ada dudukan ISOFIX-nya. Di MID ada indikator tekanan ban juga nih. Yang lebih canggih tentunya ada rem otomatis ya, atau active brake assist. Ini bakal ngasih peringatan kalau kita terdeteksi mau nabrak, dan bakal ngerem secara otomatis kalau peringatannya nggak kita gubris. Nah, nggak kayak di A, CLA, dan B-Class, di GLA ini ada blind spot assist-nya nih. Jadi, di spionnya dikasih indikator kayak gini yang bakal nyala kalau terdeteksi ada objek mendatang di blind spot, dan bakal berkedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah
keras itu. Tapi yang baru banget sama kayak di GLB, ada juga fitur exit warning yang berfungsi saat mobilnya lagi berhenti dan bahkan saat mobilnya udah dimatiin mesinnya. Ini bakal ngasih peringatan bunyi plus blind spotnya bakal berkedip plus kedipin ambient light warna merah pas penumpang di dalam buka pintu ketika ada objek lagi mendekat. Ini supaya penumpang yang mau keluar nggak ketabrak. Mantap nih, berguna banget buat penumpang belakang yang sulit ngelihat ke belakang kalau lagi mau keluar. Emang sih belum ada fitur kayak auto high beam, lane keeping assist, atau adaptive cruise control. Tapi segini aja menurut kita udah termasuk lengkap banget lah ya. 8. Bagasi dan storage. Kayak Gela sebelum ini, Gela 200 yang sekarang juga bagasinya elektrik ya, dan bisa dibuka dari remote sini, dari tombol di dalam kabin sini, atau karena ini nyambung sama passive keyless entry-nya, jadi ini tinggal kita kantongin aja remote-nya, deketin mobilnya dan klik satu-satu tombol di bawah pintu ini, dan pintunya kebuka. Kapasitas bagasinya naik 14 liter dari GLA yang dulu, so sekarang jadi sedikit lebih besar. Bibirnya sangat mengotak dan jadi sangat lebar, makanya gampang nih kalau mau masukin barang yang lebar. Lantainya juga relatif rendah dari tanah ya, jadi buat sebuah SUV compact kalau mau masukin barang, angkatnya nggak terlalu PR. Sedangkan lantainya ini rata sama bibir bagasinya, jadi kalau kita mau keluarin barang, tinggal digeser aja. Dan kayak SUV Mercy lainnya, di luar bibirnya sini dikasih lapisan krom yang panjang kayak gini. Nah, yang unik, lantai bagasi ini bisa kita turunin nih. Kalau diturunin emang lantainya jadi nggak rata lagi sama bibir bagasinya, tapi fungsinya ini ngebuat ruang bagasi jadi sedikit lebih tinggi dan kita bisa jadi masukin barang yang lebih tinggi juga. Kalau mau rata, tinggal dinaikin lagi aja lantainya. Nice. Detail di bagasi ya, kayak Mercy biasanya ada lampu gini merah yang ngadep keluar dan putih yang ngadep ke bawah buat terangin bagasinya, dan ada satu lagi lampu LED di sebelah kiri sini. Ada power outlet juga nih di belakang sini, dan ada net plus lubang kayak gini ya. Terus ada gantungan belanjaan di atas sini. Yang sebelah kanan juga ada 2 net kayak gini dan ada gantungan belanjaannya juga. Di bawah lantai sini ada kompartemen kecil tapi nggak ada ban serep ya. Nah, ada parcel shelf juga, jadi barang kita di dalam bagasi sini nggak diintipin dari luar. Dan tentunya ini bisa dilepas juga kalau mau masukin barang yang tinggi banget. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 40/20/40. Yang tengahnya tinggal pakai tuas ini aja buat lipatnya, dan nanti kita bisa masukin barang yang panjang tapi kecil dan tetap bisa duduk buat 2 penumpang di tengah. Buat lipat kiri kanannya harus dari depan ya, pakai tali kecil yang buat atur sudut rikelen joknya. Dan kalau udah dilipat semua, dari belakang ke tengah ada jeda turun sedikit. Tapi kalau mau geser barang ke depan sebenarnya masih nggak masalah sih, buat digeser aja, nggak perlu diangkat-angkat. Buat tutup pintunya, kalau mau manual disediain 2 handle di kiri kanannya, atau kalau mau secara elektrik, tinggal klik tombol kiri ini buat tutup biasa dan yang kanan buat tutup sekaligus kunci semua pintunya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Mesin 1300 cc. Soal mesin, GLA pakai mesin yang sama kayak di A200, B200, CLA 200, dan GLB 200. Yang artinya turun dari GLA sebelumnya yang 1600 cc, sekarang jadi 1300-an cc. Tapi tenaganya naik nih jadi 161 HP atau 163 PS dan torsinya tetap 250 Nm. Dan tentunya udah dilengkapi turbocharger juga, gasoline direct injection, dan cylinder deactivation buat matiin silinder 2 dan 3 pas lagi nggak dibutuhkan buat lebih menghemat bahan bakar. Transmisinya dual clutch 7 percepatan juga kayak yang lainnya. Sedangkan buat mode berkendara ada 4 ya. Ada Eco, Comfort, Sport, dan individual yang ngubah karakter throttle gasnya, ringan berat setirnya, dan stability controlnya. 10. Detail-detail lain. Kayak Mercy lainnya, tentu GLA ini juga ada ISP alias Integrated Service Package. Atau bahasa gampangnya, free biaya servis jasa dan spare partsnya selama 3 tahun atau buat unlimited kilometer.
Kalau buka kap bensin ya, tertera di sini oktan bensin yang dipakai minimum RON 95. Jadi kayak Shell V-Power, BB95, atau Pertamax Turbo yang punya RON 98 juga nggak masalah. Oh, dan GLA ini diimpor langsung alias CBU ya, dari Jerman. Lanjut, suspensi belakangnya GLA ini multilink ya dibanding torsion beam di A-Class hatchback. Tentunya ini bakal lebih baik dari segi kenyamanan dan membantu juga di handlingnya. Oh, dan warna yang kalian lihat ini adalah warna khusus yang disebut Designo Patagonia Red. Ini warna merahnya lebih deep dibanding merah GLA di generasi yang sebelum ini. Tapi karena ini adalah warna Designo, jadi ada penambahan ekstra di harganya juga. So, gimana menurut kalian soal GLA 200 yang baru ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube kami supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time!